Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihan tahapan awal untuk mengubah hafalan menjadi gambaran. Pertama, anak harus melatih gambaran, mengubah hafalan. Langkah yang kedua, membuat folder. Folder itu ditentukan, ada 99 folder. Sehingga kita akan memecah lagi menjadi 10 folder. Ada kata kunci folder itu 1 sampai 99. Sebelum itu dia harus hafal betul, menggambarkan betul semuanya, menggambarkan betul 99 itu. Setelah itu latihan diisi supaya dia tahu dia bisa mengidentifikasi isi itu di 99 folder. Setelah itu langkah kedua, membuat folder berikutnya, membuat 10 folder, sehingga kata kunci itu dipecah. Kalau memang untuk dirinya itu mengilustrasikan dirinya. Kalau ada benda lain, diilustrasikan mana yang untuk dirinya, mana yang untuk folder yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sehingga nanti pada saat diisi antara folder pertama satu, folder kedua, ketiga, keempat tidak bertumpuk-tumpuk karena isinya adalah kata benda, gambar benda. Semakin banyak memasukkan benda, nanti anak akan semakin bisa memahami benda itu. Ini langkah sampai saat ini kita latih kepada 4 remaja ini untuk kita berikan. Nanti 2 bulan ke depan, seminggu ke depan, perubahan apa yang terjadi, sehingga akan tahu seperti apa sih efek hafalan, dari hafalan berubah menjadi gambaran. Oke. Proses membuat sang otak menggambarkan dan akan membuat folder di dalam otak supaya tidak bertumpuk saat memasukkan kata benda, gambar benda, dan anak akan terlatih untuk memasukkan benda-benda baru kepada sang otak. Nah, ini ikuti kami supaya nanti akan paham apa yang dimaksud. Pertama, sang anak wajib menggambarkan kata kunci ini. Kata kunci ini wajib digambarkan untuk melatih sang otak menggambarkan dalam otak. Langkah kedua, ini folder untuk berlatih. Yang kedua, anak membuat folder sampai 10 dengan menggunakan orang sebagai folder pertama, dirinya sendiri, terus orang tuanya, adik-adiknya, pamannya, untuk membuat 10 folder, sehingga anak akan terlatih menggambarkan banyak benda, kata benda, dan tergambarkan di dalam sang otak. Ini langkah pertama, menggambarkan sang otak untuk menggambarkan folder-folder yang dilatih. Betul ya? Nanti supaya terlatih 99 kata itu. Untuk membedakan, untuk mencapai pembuatan folder kedua itu digunakan untuk orang tua atau keluarganya, agar sang otak tidak bertumpuk. Gambar dan warnanya harus dibedakan antara folder ke-1, folder kedua, folder ketiga. Ini adalah satu contoh nomor 37. Untuk folder pertama itu milik diri sendiri, itu sepatu cat. Untuk folder kedua milik orang tuanya harus sepatu boot atau sepatu sandal. Ada jenis dari sepatu. Kalau nomor 36, karena itu tali sepatu itu sama, kita beri warna. Folder pertama warna kuning, folder kedua warna pink, folder ketiga warna biru. Begitu pula stocking. Stocking kita kasih warna. Anak menggambarkan warna dengan jelas.
Nah, baru celana ini ada celana jeans, celana tipe untuk folder pertama, kedua, dan ketiga. Intan, sekarang pembuatan folder yang dia anukan bagaimana, setelah itu membuat folder-folder berikutnya. Seperti apa contohnya? Tolong jelaskan. Oke, gimana? Pertama 99 folder ya? Ya. Kamu betul-betul bisa menggambarkan itu ya? Ya. Oke, untuk membuat folder 1, 2, 3, untuk bisa kamu paham bagaimana caranya? Membedakannya apa itu ya? Jadi untuk membedakan, kalau kita pilih jenis, jadi folder 1 sampai folder seterusnya nanti jenis. Kalau kita milih warna, sampai seterusnya juga warna. Jadi nanti supaya nggak ketumpuk. Apa maksudnya jenis dan warna itu? Coba dicontohkan. Seperti sepatu saya pilih jenis, jadi untuk folder 1 misalnya boot, folder 2 sneakers, terus tali sepatu saya pilih warna, folder 1 biru, folder 2 nya merah. Oke, kakaknya gimana nih? Seperti apa? Pertama menghafal menggambarkan dulu folderannya ya, folder kunci dulu ya. Terus jelaskan selanjutnya untuk membuat folder-folder berikutnya supaya anak itu tahu ada di gambarnya itu folder pertama, kedua, dan ketiga itu bagaimana? Setiap folder, misalnya sepatu, folder 1 pantofel, folder 2 cat. Oke, sekarang yang halaman itu jangan satu sama dengan bintang. Topi, Oke. misalnya topi pantai folder 1, folder 2 topi snapback. Ya, kenapa maksudnya untuk folder 1 dan 2 itu? Supaya kenapa? Terus sehingga apa maksudnya? Biar nggak ketumpuk gitu apanya. Pada saat ngisi ya? Iya. Ini. Oke. Adiknya ini sudah paham belum? Sudah ini ya? Sudah ya? Sudah. Sama pemahamannya. Membuat folder-folder itu menggambarkan dengan yang berbeda gambarannya dan menentukan 99 kata kunci. Setelah itu yang folder pertama sama 99 kata kunci, tapi beda di pewarnaan dan jenisnya gitu ya. Ini kakaknya gimana? Kak Aseng? Apa? Sama? Iya sama. Paham? Ungkapkan aja. Ungkapkan. Bilang. Gimana? Ungkapkan aja gimana? Jadi ini dibedakan supaya lebih mudah. Terus misalnya di fold 1 kita nyebutin untuk penggaris itu merek. Jadi di fold 1 merek penggaris A misalnya, dan di fold 2 penggaris B. Oke. Dan untuk lainnya juga gitu, misalnya warna semua, untuk jenis semua, kalau merek semua, supaya lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Sehingga sudah membuat membuat tanda di otak kita untuk bisa dipanggil suatu saat. Iya. Sehingga folder 5, folder 6, folder 7 atau folder 1 akan tergambar dengan jelas gitu ya. Iya. Oke. Ceritanya bagaimana supaya tidak mudah hilang di otak? Tergambar tidak dua folder kamu dengan folder siapa di folder kedua itu? Coba merem, kamu lihat. Kelihatan? Warna sepatunya bapakmu, talinya, semuanya kelihatan? Betul? Kamu Dik, yang Farah, belum bisa kelihatan apa? Ini serius ini nggak bohong loh. Ini ditonton orang banyak loh ini. Iya Pak. Oke, seperti apa Dik? Ceritakan. Saya pakai sepatu sandal warna hijau, terus pakai stocking warna merah, terus lagi pakai celana legging. Oke, itu di folder nomor 1 ya? Folder diri sendiri ya? Iya. Oke, kelihatan. Terus bapakmu yang folder kedua? Pakai celana training, sepatu cat warna abu-abu, tali sepatu warna abu-abu, stok
lagi pakai stocking warna biru, terus pakai kemeja Oke, kotak-kotak. coba merem kamu sekarang. Dua gambar terlihat nggak itu antara kamu dengan bapak kamu? Terlihat? Kelihatan sekali ya? Badannya Badannya kelihatan ya? Oke. Kamu Bintang, gimana Bintang? Folder 1 folder saya itu memakai sepatu sneakers, terus talinya merah, memakai stocking pink. Setelah itu saya memakai celana capri dengan kemeja Hawaii, dan juga saya memakai sabuk warna maroon dan memakai topi pink. Coba kamu merem, kelihatan nggak bapakmu apa folder pertama dan kedua itu kelihatan sekali nggak? Ya, Jangan sampai hilang itu ya. ya. Itu Farah, Fatin juga tidak boleh hilang. Sekarang Ajeng, betul Jeng? Kelihatan betul nggak Jeng? Yakin? Bisa dua bisa kelihatan ya? Gambar itu dua bisa kelihatan pada saat merem itu ya? Betul ya? Nah ini sebuah contoh bahwa membuat folder dengan gambaran yang jelas. Gambaran yang jelas sehingga diharapkan otak itu mampu menggambarkan dua orang, dua folder yang telah dikunci dengan sandi nomor 1 sampai nomor 99. Dan ini anak besok sudah akan bisa membuat folder 10 folder. Satu folder itu 99 menjadikan cerita yang tidak akan pernah hilang dalam konteks sang otak. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.